Kasih gambaran sound horeg. Ada sound, ada horeg, ada speaker raksasa, sound system. Apa mas sebenarnya sound horeg itu mas? Sound horeg, kata-kata horeg ini sebenarnya ini yang menamakan juga bukan kami, yang menamakan juga masyarakat itu sendiri. Jadi perkembangan sound horeg ini bisa dibilang mulai tahun 2014. Ya tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuman untuk volume belum sampai maksimal seperti tahun 2014 sampai sekarang. Jadi berkembangnya sound horeg ini memang ya signifikan sekali dalam era yang sekarang digitalisasi, era sekarang yang mungkin bagi orang dari bagi masyarakat itu memang sekarang lagi diminati gitu loh. Tapi boomingnya sepertinya tahun 2025 mas ya? Oh enggak, boomingnya itu sound horeg. Sudah lama sebenarnya? Sound horeg itu boomingnya mulai tahun 2014 sebenarnya. Cuman untuk konsumsi di media sosial bisa dikatakan setelah COVID itu baru booming. Memang pakai mobil, pakai truk, ada juga yang di panggung. Oh, iya. Dari dulu formatnya memang seperti ini, yang kita tampilkan gambar ini. Iya, memang formatnya dari dulu seperti ini. Dulu volumenya mungkin kecil, sekarang tambah lebar, tambah lebar. Tapi kalau saya bilang sound horeg ini sudah maksimal sekarang. Karena kan kondisi jalan di Indonesia kan tidak bertambah lebar, tapi bertambah sempit. Jadi untuk volume daripada sound horeg ini sudah maksimal sekarang. Pangsa pasarnya siapa saja mas ini mas? Sekarang masyarakat menengah ke bawah lah bisa dikatakan seperti itu. Karena ini menjadi hiburan yang murah bagi masyarakat. Ininya seperti itu. Ini sepaket mas, ada sound system, ada yang joget-joget. Ini satu paket atau beda sebenarnya mas? Tidak, jadi perlu dipahami di garis besar. Kami ini hanya penyedia jasa di sound systemnya. Untuk paket dari mungkin dancer atau penari ini dari masyarakat itu sendiri. Kami hanya pure menyediakan sound system. Mungkin seperti itu. Oke, jadi lighting itu semua di luar cukup suara saja mas ya? Lighting dari kami, sound system itu dari kami. Untuk yang penari di belakang itu dari masyarakat. Perputaran uangnya berapa mas? Kita buka-bukaan aja malam hari ini di Carta Demokrasi. Ya satu event itu kalau untuk lokal ya, yang deket-deket aja mungkin di angka 20 sampai 35 juta. Satu kali event. Itu durasi berapa lama? Durasinya 2 hari, bisa dikatakan durasinya 15 jam. Jadi waktu hari pertama itu mungkin 7 jam, hari kedua bisa 8 jam. Oke. Betul ada yang sampai 100 juta? Oh, enggak ada yang sampai 100 juta. Maksimal itu di angka mungkin kalau pakai Fuso itu mungkin di angka sekitar 70. Yang bayar satu orang atau mungkin satu RT ini? Satu RT, karena turunan. Ini jadi budaya urunan, budaya masyarakat. Iya, patungan. Jadi masyarakat ini dalam mendatangkan kami ini sudah melalui musyawarah atau mufakat. Mulai dari tingkat RT, RW, kemudian desa, seperti itu. Tapi selama ini, selama menjalankan usaha ini, pernah tidak ada orang yang komplain merasa dirugikan, Mas? Ya, yang komplain itu menurut saya yang tidak tahu realita yang terjadi di lapangan, seperti itu. Karena kan sound horeg ini adanya di desa. Kalau di kota kan nggak mungkin kita menyediakan sound horeg di kota, karena jalannya terlalu sempit. Oke. Yang komplain yang tidak tahu hiburan? Yang tidak tahu realita terjadi di lapangan. Jadi sound horeg ini memang sekarang kan selalu negatif di mata masyarakat, karena masyarakat itu menilai dari sosial media saja. Betul. Tidak tahu padahal kalau ada kegiatan di masyarakat sound horeg ya khususnya, itu dari ada HTM-nya, parkir, itu digunakan untuk sosial, untuk santunan anak yatim, pembangunan masjid, beli ambulan, seperti itu. Jadi tidak pure orientasi keuntungan buat mas mata gitu mas ya? Oh tidak. Bahkan kami sering mengadakan acara-acara, kami diundang oleh masyarakat, pure memang hasilnya dari HTM dan parkir itu kita peruntukkan untuk kegiatan sosial. Mas Devi, tapi sorry kan di desa ada yang orang tua ya mas, lansia, mungkin ada yang bayi, masih mereka merasa terganggu nggak ketika sound horegnya melintas mas? Nah ini kan masyarakat sendiri sudah melalui itu tadi, sudah melalui musyawarah untuk mufakat. Misalkan ada bayi, ada orang tua ya kita sisihkan dulu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang merasa terganggu ini siapa? Karena kita didatangkan sendiri oleh masyarakat, yang mendatangkan kita masyarakat. Kita bukan EO, kita hanya penyedia jasa. EO-nya masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Coba sampai kita tampilkan gambar, kemarin sempat juga viral gambar ada kaca rumah tuh pecah, genteng roboh. Bener gak itu mas? Memang betul menggetarkannya luar biasa tuh mas ya? Ya memang benar, cuman dalam konteks ini kan memang kadang merusak dan lain sebagainya. Ini mas ya? Iya.
Mungkin kalau seperti ini, kalau menurut saya itu memang kurangnya koordinasi, daripada penyelenggara kepada kita, kepada kami. Panitia lokal ini yang kurang koordinasi dengan kita. Karena misalkan ada fasum itu di 4 meter misalkan, kita harus bawanya ya nggak boleh lebih dari 4 meter. Seharusnya kan seperti itu. Sosialisasi yang penting dan koordinasi. Oke, Mbah Tejo komentar lu Mbah sebelum